Kalau mau punya kemampuan seksual yang bagus nih misalnya, kan sebetulnya harus sehat dulu dong gitu. Kalau udah sehat stamina pasti bagus. Sebisa mungkin kalau kita bisa mencegah penyakit kronik. Kalau untuk kasus kanker, herbal tidak menjadi yang utama. Yang utama akhirnya tetap konvensional karena mereka yang evidence-nya lebih banyak. Tapi herbal itu tetap bisa diberikan. Dia menambah efektivitas dari pengobatan kan, dan mengurangi efek samping dari misalnya kemoterapi. Di Belanda itu obat bahan alam di cover pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur itu. Halo, selamat datang kembali di Query, Kudapan Eksperimen dan Riset bersama saya Madin, pemimpin redaksi Tirto.id. Sekarang kita kehadiran tamu istimewa. Ini adalah orang yang saya sudah kenal waktu dulu semenjak di Hello Sehat. Beliau adalah, nanti beliau cerita sendiri ekspertisnya apa, tapi ini adalah sosok yang selama ini selalu menjadi rujukan teman-teman di media ketika ngomongin jamu dan herbal. Selamat datang, Dok. Iya, terima kasih. Jadi cerita soal program ini, Dok. Program ini memang kita buat untuk mendorong kebijakan berbasis saintifik di Indonesia. Nah, kami berharap nanti bisa belajar banyak dari Dr. Tania soal dunia perherbalan dan jamu-jamuan dari perspektif banyak hal gitu ya. Pertama mungkin kita mau kenalan dulu biar teman-teman di sini pada kebayang pendidikannya tuh apa backgroundnya, Dok, sampai akhirnya dikenal sebagai expert di bidang herbal dan jamu. Mungkin bisa cerita dulu sekolahnya di mana dan belajar apa, bisa cerita, Dok, awal-awalnya gimana, Dok? Iya, sebelumnya saya perkenalan singkat lagi, saya Ingrid Tania. Sebenarnya nama depannya Ingrid, belakangnya Tania. Tapi manggil aku boleh Ingrid atau boleh Tania, itu bebas. Ya. Saya alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Waktu itu masuk tahun 1996, lulus 2002, ya udah tua juga ya. Tapi awet muda, belum tua-tua lah. Karena jamu dan herbal. Ya, jadi awalnya itu ya, awalnya ketika sudah menjadi dokter, mulai 2002, kemudian tahun 2003 saya PTT, dan pada saat itulah saya mulai berkenalan sama herbal, ketika mulai praktek sebagai dokter PTT. Saya bilang itu pertama kali saya benar-benar tahu, oh herbal tuh ternyata ada manfaatnya. Itu benar-benar pada saat udah praktek gitu, karena apa? Karena pada saat pendidikan di FKUI itu sama sekali tidak dapat pengajaran soal herbal. Malah, ya mohon maaf ya, cuma saya terus terang aja. Malah waktu kami koas gitu ya, koas kan pendidikan profesi ya. Ketika kami koas di RSCM gitu, ada beberapa dosen, sudah profesor gitu ya, menyatakan pada saat kami ronde ya, istilahnya ronde tuh, kalau kami datang ke bangsal perawatan, nah itu kan datang ke tiap-tiap bed pasien. Nah pada saat ronde-ronde seperti itu, profesor saya bilang, kalian jangan sekali-sekali ngasih herbal ya, gitu. Sudah diwanti-wanti gitu, kalian jangan sekali-sekali ngasih herbal ya, karena lihat nih akibat dia minum herbal jamu nih lihat, ditunjukin pasiennya yang lagi berbaring itu kan di bed, ini lihat, ini dia kena gagal ginjal. Nah dari situ saya sebetulnya, saya memang tipenya bukan orang yang telan mentah-mentah ya, even though itu yang ngomong profesor gitu, emang orangnya dulu terkenal kritis gitu ya. Menarik, nah saya cuma simpen di benak saya aja ya, karena kan saya nggak ada pengetahuan sama sekali kan, tapi saya inget-inget gitu, kenapa sih gitu orang pasien itu minum herbal jamu kok jadi gagal ginjal. Kan suatu yang aneh sebetulnya, karena apa? Karena saya ngelihat, tapi nenek moyang zaman dulu minumnya herbal semua ya, nggak ada obat konvensional, tapi apa kena gagal ginjal? Kan nggak juga gitu kan.
harusnya semuanya kena gagal ginjal dong, karena semuanya berobatnya dengan herbal kan, karena belum ada obat konvensional. Dan itu, nah cuma itu saya simpan dulu lah, karena saya ngerasa nggak punya pengetahuan kan, jadi saya simpan dulu di benak saya. Terus ketika saya PTT, ternyata ada pasien-pasien yang meminta herbal, meminta diobati dengan herbal. Jadi waktu itu juga terkesan ya, waktu itu di benak saya itu terkesan orang yang minum jamu atau herbal itu orang kampung gitu kan. Tapi ini yang minta orang Jakarta, maksudnya yang hidup di Jakarta, bekerja sebagai karyawan BUMN. Dia cerita gitu kan pasiennya, dok saya kalau minum ini enakan ya, minum herbal ini enakan. Nah, dari situ akhirnya saya belajar, karena dia minta diresepin herbal juga kan. Dari situ saya belajar sendiri dulu, otodidak. Terus ya sambil saya cari-cari pendidikan lanjutannya nih gitu, karena waktu itu di Indonesia kan belum ada waktu saya PTT. Nah saya PTT selesai 2006, kemudian tahun 2010 itu saya masuk menjadi mahasiswa angkatan pertama di S2 Herbal UI. Baru ada tuh, baru ada jurusannya 2010. Cuma memang jadi waktu pembukaan S2 Herbal UI ini juga bergejolak sebetulnya ya. Jadi bergejolak dalam arti gini, waktu itu S2 Herbalnya rektor UI pada masa itu Prof. Gumilar itu kepengennya S2 Herbal itu di bawah FKUI, di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Tapi dekannya menolak waktu itu, dekan FKUI dekan FKUI menolak, sehingga akhirnya rektor UI memutuskan ya sudah, berarti di bawah farmasi saja. Farmasi UI waktu itu farmasi UI belum jadi fakultas, masih di bawah Fakultas MIPA. Jadi ya sudah, saya kuliah di sana, padahal nih sebagian besar mahasiswanya dokter. Gitu. Jadi agak kurang linear sebenarnya. Lucu kan? Jadi sebagian besar mahasiswanya dokter, tapi bukan di bawah FK gitu kan, di bawah farmasi. Cuma ya kita ya udah cuek aja lah, pokoknya yang penting belajar. Dan tetap belajarnya ada di Fakultas Kedokteran UI juga, karena kalau belajar misalnya farmakologi misalnya, atau belajar biokimia atau belajar dermatologi itu kan harus di FKUI. Nah begitu misalnya belajar spesifik herbalnya baru di farmasi. Jadi kita tuh dulu kuliah bolak-balik aja di farmasi UI dan di kedokteran UI gitu. Awalnya gitulah. Terus kalau boleh tahu pada saat ngambil S2 risetnya apa, dok? Risetnya formulasi, formulasi, uji stabilitas fisik, dan uji manfaat klinis dari shampoo mikroemulsi berbahan aktif minyak mimba pada pasien ketombe derajat ringan sedang. Minyak mimba itu apa, dok? Minyak mimba itu ya dari minyak yang dihasilkan dari biji mimba. Mimba itu nama latinnya Azadirachta indica. Banyak sih. Jadi hasil penelitian saya memang saya menghasilkan formulasi yang nanoteknologi ya, basisnya nanoteknologi yang namanya mikroemulsi. Jadi ukuran partikelnya kecil banget, dengan tujuan supaya bisa lebih bekerja lebih efektif ya. Karena jika butuh penetrasi yang lebih dalam gitu ya, itu bisa membantu kalau sediaan yang berbasis nano ya. Menarik. Mikroemulsi. Ini kita sepertinya akan panjang bahasannya nih, tapi saya mau coba runut dulu. Jadi setelah lulus S2, aktivitas dunia herbalnya itu di mana, dok? Saya di saintifikasi jamu, ya sebagai dokter saintifikasi jamu yang ya ibaratnya kayak direkrut oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan penelitian ya, tapi berbasis pelayanan. Jadi maksudnya sambil kita praktek tapi kita teliti juga gitu. Nah itu pertama ya, saintifikasi jamu. Ini tahun 2000 berapa? 2012 kan saya masuk, itu kan 2010 lulus 2012.
Nah sebelum saintifikasi jamu saya juga begitu lulus, tapi sebelum wisuda saya diundang untuk hadir mempresentasikan penelitian saya yang tadi saya ceritakan itu di International Conference on Nutraceuticals and Cosmetic Science waktu itu di Kuala Lumpur. Setelah itu baru dokter saintifikasi jamu, kemudian saya sebenarnya sih langsung waktu itu dipilih juga jadi ketua 2 Asosiasi Dokter Saintifikasi Jamu. Tetapi memang pada saat itu waktu itu kami berupaya supaya Asosiasi Dokter Saintifikasi Jamu ini mendapatkan pengesahan. Jadi maksudnya bukan sekadar asosiasi yang tanpa pengesahan hukum gitu ya. Kita mau mencoba ke arah sana, tapi pada saat itu nggak boleh gitu loh, nggak boleh dihalangi, kan sebenarnya sesuatu yang aneh ya, asosiasi tapi mau dapat pengesahan hukum tapi nggak boleh gitu kan, itu kan sebenarnya aneh ya. Dari situ kemudian juga muncul hal-hal yang akhirnya membuka mata saya lebih lebar lagi, bahwa berkecimpung di dunia herbal itu kan suatu hal yang dianggap kontroversial ya. Kalau di kalangan medis kan. Pada saat tahun 2014 itu keluar peraturan pemerintah ya yang tentang pelayanan kesehatan tradisional yang isinya tenaga medis itu dan tenaga kesehatan itu dilarang melakukan pelayanan kesehatan tradisional. Itu peraturan pemerintah. Iya, PP ya. Itu eksplisit itu ya. Cuman memang PP tersebut dikeluarkan tanpa sosialisasi memang. Karena kalau apalagi kalau awalnya pakai uji publik ya udah pasti nanti banyak yang nolak gitu. Jadi langsung tiba-tiba keluar disahkan tapi nggak disosialisasikan gitu. Sehingga waktu itu juga banyak teman-teman sejawat tenaga medis banyak nggak tahu, dan tenaga kesehatan juga banyak nggak tahu kalau ternyata nih udah dilarang nih dokter dan tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan tradisional. Padahal pada saat itu, pada saat saintifikasi jamu itu, dokter banyak kan yang meresepkan jamu karena sekalian diteliti kan. Jadi penelitian berbasis pelayanan sekalian diteliti, kemudian apoteker juga sama, mereka meracik jamu kan. Jadinya sebetulnya udah banyak tuh tenaga medis, tenaga kesehatan. Kemudian perawat misalnya, mereka juga perawat bidan itu juga memberikan pelayanan kesehatan tradisional gitu ya. Bahkan pelayanan kesehatan tradisional kan gak cuma herbal, tapi juga bisa berupa pijat dikombinasi dengan herbal ada akupuntur akupresur. Nah itu udah banyak tenaga medis, tenaga kesehatan berkecimpung di bidang itu menjadi praktisi. Tapi tiba-tiba tahun 2014 keluar nggak boleh. Nah pada saat itu kan saya tanda tanya, kenapa nggak boleh gitu kan? Padahal para tenaga medis dan tenaga kesehatan itu mencoba memberikan pelayanan kesehatan tradisional dengan cara yang sangat scientific ya, dan etik gitu ya, dan sesuai etika gitu. Ada kelompok yang melahirkan profesi baru ya yang namanya tenaga kesehatan tradisional. Ya, tenaga kesehatan tradisional ini beda sama pengobat tradisional ya. Kalau pengobat tradisional atau penyehat tradisional kan tidak berpendidikan formal. Mereka yang biasa turun-temurun dari nenek moyang, tapi kalau mereka mau praktek memang ada persyaratan dari pemerintah, Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan kan. Misalnya mereka harus tergabung di asosiasi profesi, mereka harus pendidikan minimal 3 bulan ya, kursus misalnya, kemudian nanti ada ujiannya lah ya, ada ujiannya, kemudian semacam uji kompetensi lah. Kemudian baru mereka bisa praktek dengan dapat izin dari misalnya Dinas Kesehatan. Nah itu pengobat tradisional, artinya tidak berpendidikan formal tapi mereka dapat ilmu turun-temurun dan ditambah standarisasi lah ya, ibaratnya itu seperti standarisasi, mereka harus kompeten di dalam hal pengobatan tradisional, 3 bulan pendidikan kursus, lalu mereka bisa praktek. Nah ini kalau tenaga kesehatan tradisional ini pendidikannya diploma ya, diploma 3. Pada saat baru dilahirkan itu diploma 3, kemudian ada beberapa yang berkembang menjadi diploma 4.
Nah, ternyata kehadiran profesi baru ini membuat tenaga kesehatan dan tenaga medis yang lebih duluan berpraktik nggak boleh berpraktik supaya si profesi barunya itu cepet naik gitu. Iya. Tetapi ya sebetulnya mereka yang punya istilahnya punya proyek profesi baru tersebut ya, melahirkan profesi baru tersebut juga memiliki kendala karena sepi peminat juga gitu ya, sepi peminat karena mungkin masyarakat atau yang mau menempuh pendidikan tinggi diploma 3, diploma 4 kesehatan tradisional mungkin mereka pikir tanggung gitu, tanggung cuma di 3 di 4 kan kebanyakan mereka misalnya pengen yang sarjana gitu kan dan seterusnya. Nah, memang di peraturan tersebut tertulis kan ada peraturan turunannya ya. Waktu itu PP diturunkan menjadi Permenkes ya, ada 3 Permenkes waktu itu yang bunyinya misalnya jika Nakesstrat, ini singkatannya Nakesstrat ya, tenaga kesehatan tradisional. Jika Nakesstrat itu tidak mencukupi jumlahnya atau pada suatu pelayanan kesehatan tradisional itu tidak tersedia Nakesstrat, maka tenaga medis atau tenaga kesehatan bisa berpraktik pelayanan kesehatan tradisional. Itu pengecualian, tapi hanya sampai tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian gitu. Sampai terpenuhi. Ya, sampai terpenuhi tenaga kesehatan tradisionalnya. Tapi sampai tahun waktu itu ada pasal yang bunyinya sampai tahun 2021 ya. Sampai tahun 2021 belum terpenuhi juga. Gitu ya, belum terpenuhi juga jumlah Nakesstrat yang memadai sehingga ya tetap tenaga medis dan tenaga kesehatan juga kan yang memberikan pelayanan. Cuma kan kami waktu itu teman-teman yang beberapa dari dokter sertifikasi jamu bersama saya akhirnya ya sudah kita buat PDPOJI gitu ya, Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia itu tahun 2019. PDPOJI ya. 2019. Karena waktu itu asosiasi dokter sertifikasi jamu nggak boleh disahkan. Ya udah kita bentuk perkumpulan baru aja sehingga bisa disahkan gitu kan, sah secara hukum. Nah, dari situ ya itulah kalau perjuangan kebijakan ini kan sebenarnya science based policy juga kami memperjuangkan itu ya, science based policy, sehingga kita waktu itu bikin kajian-kajian ya, dialog nasional sampai 3 kali, sarasehan dengan mengundang semua stakeholders kan, Menteri Kesehatan dari DPR Komisi 9, Kementerian Pendidikan, konsil ya waktu itu konsil kedokteran. Waktu itu kita bikin sampai ya itu 4 kali ya, 4 kali. Memang semakin mengarah perlunya dokter atau tenaga medis dan tenaga kesehatan itu jangan dilarang memberikan pelayanan kesehatan tradisional. Karena apa? Karena masyarakat butuh ya, masyarakat butuh, Fasiankes butuh ya. Dan apa butuhnya juga kan pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan kan, keamanannya ya, bermutunya, efikasinya gitu. Cuma memang waktu itu belum bisa sampai merubah regulasi PP-nya tersebut. Walaupun kami berjuang untuk gimana caranya itu PP direvisi. Kemudian akhirnya alhamdulillah tahun 2022 itu mulai ada pembahasan rancangan undang-undang kesehatan, ya kan, yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Karena itu undang-undangnya sifatnya omnibus law, maka di situ saya melihat itu kesempatan kita rubah PP justru dari level yang lebih tinggi, ya dari level undang-undang. Sehingga kami advokasinya ya udah kita advokasi langsung di rancangan undang-undangnya di RUU. Sehingga waktu itu kami memberikan masukan ya ke Kementerian Kesehatan, ke Komisi 9 DPR, ada beberapa audiensi dengan Menkes langsung, dengan Komisi 9 pun udah beberapa kali lah waktu itu ya, dengan beberapa fraksi, dan kemudian sampai rapat dengar pendapat umum ya. Dari audiensi-audiensi itu akhirnya kami diundang, misalnya saya diundang sebagai pakar pembahas untuk ya memberikan masukan gitu. Dan waktu itu juga
pada saat kami memberikan masukan itu sempat ada juga pas rancangan satu pasal di rancangan undang-undang tersebut yang juga menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional. Nah, saya mencoba dan PD POJI mencoba masuk untuk membahas, dan alhamdulillah disetujui bahwa pelayanan kesehatan tradisional itu tidak boleh eksklusif, tidak boleh eksklusif hanya dilakukan oleh satu profesi. Tetapi apa yang sudah ada kan secara de facto kan sudah berjalan puluhan tahun, kan? Dokter memberikan pelayanan kesehatan tradisional, tenaga kesehatan juga demikian. Yaitu kenapa harus dilarang? Justru kan kita harus meningkatkan kompetensi kan. Sekarang berarti PP-nya sudah tidak berlaku ya. Karena undang-undangnya udah enggak itu ya. Iya, undang-undangnya kan sudah ganti. Mantap. 2023. Dok, tapi saya penasaran, berarti sekarang dokter aktif masih di perkumpulan di PD POJI tadi, di Kemenkes masih? Sudah nggak? Sebenarnya kan saya bukan PNS, saya bukan PNS, tapi ya memang saya mandiri kan, ya saya waktu itu praktek mandiri, terus ada sekarang juga di klinik ada gitu kan. Kemudian saya waktu itu sempat jadi dosen juga, cuma sekarang saya lagi inaktif dulu karena banyak tugas, dan terutama saya ngajar jadi dosen tamu kan di luar negeri. Jadi justru yang di dalam negeri saya kurangi dulu gitu ya porsi dosennya. Tadinya dosen tetap gitu, tapi saya bilang udahlah saya jangan dosen tetap dulu lah gitu. Sehingga malah saya seringnya malah jadi dosen tamu. Karena beberapa fakultas kedokteran di Indonesia juga sekarang udah mulai banyak yang buka kurikulum herbal. Jadi di pendidikan kedokterannya ada blok istilahnya, blok elektif herbal. Jadi mahasiswa kedokteran tuh boleh milih, misalnya mau belajar herbal nggak? Kalau mau silakan. Jadi yang ambil. dulu terpisah ke farmasi di UI, sekarang di beberapa kampus malah sudah terintegrasi di fakultas kedokteran. Iya. Wah, menarik. Itu fenomena baru berarti kan? Iya. Jadi saya juga sering harus keluar kota ngajar di beberapa FK yang Dok, lain. saya punya pertanyaan agak gampang-gampang sih. Apa bedanya kalau saya konsul ke dokter Ingrid, kalau ke dokter dokter yang punya background dokter tapi juga mendalami herbal, sama ke tenaga kesehatan tradisional. Sebagai seorang pasien, apa perbedaan yang mungkin saya dapatkan secara pengetahuan atau secara ilmu? Karena kan tadi kan sempat kayak ada kelompok berbeda kan. Tapi kalau saya mau konsul kedua kelompok ini, kira-kira saya dapat apa yang bedanya di mana? Iya. Jadi gini, kalau dokter kan pendidikannya 6 tahun ya. Minimal tuh ya, minimal 6 tahun. Jadi dan itu sarjana. Kalau sarjana dan pendidikan profesi. Jadi porsi sainsnya pasti lebih banyak. Porsi sainsnya lebih banyak. Artinya yang belajar anatomi, fisiologi, patofisiologi, biokimia dan sebagainya gitu, sampai ilmu-ilmu klinis, penyakit dalam, kulit, bedah, jantung, paru dan sebagainya, itu semua kan hanya di pendidikan dokter yang bisa mempelajari itu semua. Sehingga nih kalau ada pasien berobat ke dokter dan dokternya juga misalnya memiliki kompetensi di bidang herbal juga gitu ya, maka biasanya dokternya itu tetap akan melakukan pemeriksaan medis, pemeriksaan kedokteran yang konvensional itu semua dilakukan, cara pemeriksaannya semua dan diagnosisnya sampai benar-benar tegak. Baru diagnosis sudah ditegakkan, baru membicarakan terapi kan. Nah, terapi ini pasti juga akan melihat apa yang menjadi terapi standar. Misalnya kalau terapi standarnya masih dengan pengobatan konvensional misalnya, maka biasanya akan tetap diberikan pengobatan konvensionalnya tapi bisa kombinasi dengan herbal. Atau kalau misalnya penyakitnya dianggap cukup bisa ditangani dengan herbal saja, ya dengan herbal saja. Tapi kalau dianggap memang perlu kombinasi, maka akan kombinasi gitu.
Sedangkan kalau tenaga kesehatan tradisional kan kebanyakan 3 tahun ya pendidikannya, diploma. Dan kalau diploma itu kan vokasi ya, jadi bukan sarjana, sehingga mereka akan lebih ke keterampilan. Ya, keterampilan misalnya keterampilan meracik jamu gitu. Paham. Kalau diagnosis ya mereka tidak mempelajari ya cara diagnosis medis itu gimana sih, itu kan mereka nggak mempelajari. Tapi mereka seringkali di pendidikannya diajarkan cara diagnosis pengobatan tradisional Tiongkok misalnya, tapi biasanya juga cuma singkat. Karena kan cuma 3 tahun itu tadi ya. Beda kalau orang yang belajar pengobatan tradisional Tiongkok atau traditional Chinese medicine di China langsung, itu pendidikannya memang 6 tahun, jadi memang setara dengan dokter. Sehingga kalau di Cina karena memang harus 6 tahun, maka mereka memang disebutnya Doctor of TCM, Doctor of Traditional Chinese Medicine. Jadi karena posisinya setara atau dokter juga, pendidikan sama-sama 6 tahun dengan yang dokter konvensional. Nah ini kan tapi beda, kalau di Indonesia tidak ada yang seperti itu, jadi adanya tenaga kesehatan tradisional pendidikan diploma. Sehingga dengan masa pendidikan 3 tahun, ya memang sainsnya sangat terbatas ya, jadi lebih banyak fokusnya ke kalaupun diagnosis mereka gunakan diagnosis secara budaya ya, budaya maksudnya budaya pengobatan tradisional ya, artinya belum bisa diverifikasi misalnya diagnosis, cara diagnosisnya ya memang ada yang bisa diverifikasi, misalnya kalau mereka pakai cara diagnosis TCM misalnya atau diagnosis Ayurveda yang memang sudah established ilmunya ya. Tapi kalau di samping itu misalnya itu biasanya tidak bisa diverifikasi atau divalidasi gitu kan. Nah makanya mereka kadang-kadang juga akhirnya bergantung dari diagnosis dari dokter medis juga dulu. Diagnosis yang datang dari dokter, kemudian mereka memberikan herbal atau jamu yang dirasakan sesuai gitu. Dan mereka lebih banyak meracik ya, jadi kegiatan penelitian ya tentu sangat terbatas ya kalau vokasi. Balik lagi dalam sudut pandang pasien nih, saya misalnya seorang pasien, saya mau memilih pengobatan, saya pengen pengobatan herbal. Apa langkah riset yang harus saya lakukan sebagai seorang pasien ketika mau berkonsultasi untuk mendapatkan pengobatan herbal gitu misalnya dok? Mungkin kita mulai dari yang basic-basic dulu mungkin. Herbal itu kan katanya ada 3 jenis ya. Sekarang 4 ya malah. Jadi menurut undang-undang. Jadi di levelingnya itu ya, itu level treatmentnya atau level obat apanya? Sebenarnya hanya pengelompokan aja berdasarkan evidence-nya. Jadi yang pertama kan jamu ya. Jamu itu kan adalah obat tradisional Indonesia nih yang berasal dari pengetahuan empirik pengalaman empirik turun temurun kan dari zaman nenek moyang. Dan memang digunakan dari mulai pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, pemulihan dari sakit misalnya ya, sampai paliatif ya. Itu evidence-nya empirical experiential. Ya, jadi ya pengalaman turun temurun aja ya. Tapi bukan berarti itu dianggap sangat rendah, sebetulnya enggak ya. Karena apa? Karena pengalaman empirik itu tidak sama dengan testimoni. Ya. Kalau testimoni kan paling baru 1-2 orang coba atau 10 orang coba. Tapi kalau pengalaman empirik kan jutaan orang sudah mencoba. Ya, generasi yang dulu dari nenek moyang, terus generasi berikutnya kan dijumlahkan itu jutaan orang sebetulnya. Jadi nggak cuma 1, 2, 3 orang ya. Jadi pengalaman empirik itu pasti jutaan orang yang pernah mencoba gitu ya. Dan memang ada batasan dari pemerintah, dari Badan POM itu biasanya mereka kasih batasan kalau pengalaman empirik itu minimal 30 tahun. 30 tahun. Jadi dipakai 30 tahun. Sudah terbukti 30 tahun dengan konsisten gitu ya. Gitu ya. Jadi beda dengan testimoni. Kemudian yang kedua itu obat herbal terstandar. Obat herbal terstandar itu pada dasarnya jamu yang dikembangkan secara saintifik. Jadi jamunya misalnya sudah distandarkan dari bahan-bahan bakunya, kemudian juga sudah dilakukan uji atau penelitian praklinik
pada hewan coba ya, baik Oke. keamanan maupun efikasinya. Kemudian yang ketiga fitofarmaka ya. Fitofarmaka itu OHT yang ditingkatkan lagi levelnya ya. Artinya selain sudah standar bahan baku, pada fitofarmaka juga ada syarat harus terstandar produk jadinya. Terus juga sudah diuji klinis pada manusia untuk keamanan dan efikasinya. Ya, jadi tidak hanya pada hewan coba tapi juga pada manusia. Kemudian ada level keempat itu pada saat pembahasan undang-undang, karena itu waktu itu usulan dari Badan POM. Ada penggolongan keempat yaitu obat bahan alam lainnya. Ya, ini untuk menampung golongan obat bahan alam yang tidak bisa termasuk di jamu OHT fitofarmaka. Contohnya misalnya obat bahan alam yang dimulai dari betul-betul pengembangan baru. Jadi tidak ada riwayat pengalaman empirik. Misalnya nih saya kasih contoh yang gampang. Misalnya obat bahan alam terbuat dari ekstrak kulit duren. Oke. Ya kan, kulit duren kan selama ini nggak pernah digunakan ya sebagai obat bahan alam. Emang bisa ya dok sekarang? Ada? Bisa. Buat bisa. apa tuh? Ya macam-macam sih, ini kan masih proses penelitian. Tapi ternyata kulit duren juga khasiat antioksidannya tinggi. Gitu. Yang sudah ketahuan nih ya, khasiat antioksidannya tinggi sehingga berpeluang dikembangkan misalnya obat penurun gula darah misalnya, atau obat penurun darah tinggi itu bisa gitu. Tapi kan ini masih proses, masih jauh lah itu. Pantesan suka disuruh minum dari kulitnya. Mitos. Oke, ya, menarik. Misalnya, terus juga ada obat bahan alam import juga kan. Kalau obat bahan alam import empiriknya itu nggak banyak. Empirik di Indonesianya nggak ada, tapi kan dia empiriknya di negaranya gitu, sehingga dia tidak bisa masuk dalam golongan jamu gitu ya. Jadi ini bukan sebuah hierarki ya. Berarti salah ya saya memahami selama ini. Jadi jamu naik level ke obat label herbal terstandarisasi, lalu ke fitofarmaka, lalu itu bukan sebuah hierarki ya dok ya, bukan sebuah penggolongan yang basisnya. Iya, sebetulnya ya memang sih orang banyak bilang, ayo jamu kita naikkan kelas gitu kan, jadi OHT, nanti OHT naik kelas lagi jadi fitofarmaka. Tapi sebetulnya bukan begitu. Oke. Tetapi kalau kita melihat dari evidence, ya memang idealnya ada evidence-nya tuh ada semua kan. Jadi misalnya dia sebelumnya jamu evidence-nya pengalaman empirik, terus OHT obat-obat herbal terstandar itu ada tambahan lagi evidence-nya dari uji praklinis misalnya. Terus jadi fitofarmaka dia ada tambahan evidence lagi dari uji klinis gitu. Jadi memang akan idealnya sih memang prosesnya tetap seperti itu ya, berjenjang seperti itu. Tapi nggak bisa semuanya dipaksakan harus menjadi fitofarmaka. Misalnya apa? Misalnya kalau jamu-jamunya bukan buat mengobati penyakit tapi untuk memelihara kesehatan aja misalnya, itu sebenarnya nggak perlu juga sampai ke fitofarmaka. Karena apa? Karena di samping biayanya itu sangat besar ya, miliarnya bisa triliun juga penelitiannya ya. Kemudian untuk merancang uji kliniknya kalau pada pasien sehat kan juga tidak mudah, dan juga persetujuan etisnya juga belum tentu dapat ya. Misalnya nih saya kasih contoh, kita mau neliti jamu buat anak-anak misalnya, atau jamu buat ibu hamil. Ya kan itu biasanya pas kita mau ngajukan persetujuan etik, karena persyaratan untuk uji klinis kan harus persetujuan etik. Itu kan biasanya nggak dapat persetujuan etik, karena kan dianggap kita melanggar etik kalau kita menjadikan anak-anak sebagai subjek penelitian klinis, atau menjadikan ibu hamil sebagai subjek penelitian gitu. Oh, jadi repot ya. Artinya gini, boleh nggak dikasih contoh dok, yang masih dalam golongan jamu tuh apa? Yang sekarang masih dalam level jamu, lalu yang udah jadi herbal terstandaris itu kayak gimana sih? Atau jadi begini, ini kan obat bahan alam itu kalau penggolongannya itu sebenarnya berbasis industri ya, sebetulnya industri. Jadi gini, misalnya nih kita Indonesia punya kunyit ya, tapi kunyit yang diproduksi industri A, industri B, industri C itu belum tentu sama kan. Jadi makanya kita nggak bisa bilang oh kunyit sudah
obat herbal standar misalnya, nggak bisa. Jadi tapi kita bisa bilangnya ekstrak kunyit produksi industri A sudah herbal terstandar. Tapi ekstrak kunyit produksi industri X masih jamu misalnya. Jadi basisnya by industri yang nanti dianalisis oleh BPOM yang menggolongkannya tergantung produknya masing-masing. Iya. Karena kan ya itu, karena namanya bahan alam kan nggak sama dengan obat konvensional. Kalau obat konvensional misalnya nih antibiotik amoksisilin, kan jelas bahan kimianya ya amoksisilin, mau diproduksi di pabrik A, C, D, E ya sama toh. Gitu. Tapi kalau kunyit dari pabrik A, B, C, D sumber kunyitnya aja beda. Ada yang kunyit dari Jawa, ada kunyit dari Sumatera, ada kunyit dari mana. Artinya kandungan senyawa di dalam setiap kunyit itu bisa jadi berbeda-beda di skala industrinya, dan itu pun harus distandarisasi dan digolongan sendiri-sendiri. Masuk akal. Nah kalau yang soal fitofarmaka ini saya sempat riset gitu, katanya memang sulit dan memang nggak banyak yang memproduksi itu. Jadi semenjak beberapa puluh tahun terakhir ini nggak pernah ada penambahan lagi. Malah berkurang ya. Itu kenapa dok? Tadi selain karena mahal, apakah juga mungkin ada misalnya mungkin semacam apakah yang chemical juga jadi merasa tersaingi kah, atau mungkin juga memang ini secara industri memang kurang menarik kah secara market atau gimana? Secara industri kurang menarik. Secara market kurang menarik karena apa? Biasanya yang menentukan laku enggaknya iklan, ya kan? Jadi antara jamu sama yang fitofarmaka itu sebenarnya secara kadang-kadang lebih laku jamu. Jadi risetnya fitofarmaka lebih mahal, tapi belum tentu jualannya lebih bagus. Iya. Iya. Kecuali nih kecuali kalau fitofarmakanya itu mau ada niche market, dalam arti itu termasuk obat yang hanya boleh diresepkan dokter. Karena kalau di luar negeri itu seperti itu. Herbal itu di luar negeri, di hampir semua negara lah. Herbal itu biasa dibagi antara yang OTC yang bisa dibeli bebas, over the counter, dengan herbal yang harus diresepkan. Nah, kalau di luar negeri yang selevel fitofarmaka itu biasanya yang harus diresepkan. Sehingga nanti dia emang levelnya jadi seperti obat resep dokter, gitu. Itu bedanya dengan luar negeri ya. Apalagi saya tuh sampai lihat di Swiss nih, saya soalnya belum lama ke Swiss. Di Swiss itu misalnya mereka ada herbal untuk apa sih yang biru-biru itu? Nah, kalau bahasa Indonesianya apa? Memar. Jadi mereka punya herbal untuk memar misalnya, terbuat dari ekstrak Arnica montana. Ya. Nah, mereka membagi mana Arnica montana yang bisa dibeli bebas, mana yang harus resep dokter. Jadi ada leveling seperti itu. Jadi misalnya kalau memarnya ringan, ya masyarakat bisa beli sendiri tuh ekstrak Arnica montana yang memang bisa dibeli bebas. Tapi kalau misalnya memarnya berat, lumayan dalam, dan mungkin curiga ada masalah lain, misalnya ya kan kalau orang kayak keseleo misalnya atau patah tulang kan juga mungkin ada memar-memarnya juga, tapi kan nggak bisa diobati oleh orang awam toh gitu. Jadi nanti peresepan ada Arnica montananya juga ada yang harus sediaan yang memang harus oleh dokter gitu. Ya ada seperti itu, walaupun ekstrak dari tanaman yang sama gitu. Menarik. Ini saya mau mulai masuk ke mitos-mitos di orang Indonesia, dok. Apa kesalahan paling mendasar orang Indonesia dalam mengkonsumsi herbal? Apakah dosis, jangan-jangan, atau jenisnya, atau jangan-jangan asal aja gitu. Jadi semua dicemplungin, racik sendiri. Kan itu saya pernah lihat tuh, saya disuruh sama orang tua di kampung saya gitu. Ada yang nyuruh pakai, dulu waktu panas pakai cacing pita, terus abis itu dicampur sama kunyit, dicampur sama ini, diminum. Cacing pita? Iya, ada yang gede itu, dok. Katanya buat nyembuhin demam. Sebenarnya cacing tanah. Iya, cacing tanah kan? Bukan cacing pita, sorry. Yang gede-gede itu cacing tanah ya pokoknya itu. Cacing tanah sih ukurannya macam-macam juga ya. Intinya kalau yang jenis cacing tanah memang
dia memang memiliki riwayat pengalaman empirik ya di Indonesia, juga di luar negeri, di Cina juga banyak dipakai. Jadi memang benar bisa menurunkan demam. Itu memang sudah diteliti. Cuma kan kadang-kadang nih kalau orang Indonesia ya itu benar, jadi campur-campur aja. Jadi secara umum kesalahannya itu dosis ya? Ya, atau mix and sebenarnya match? macam-macam. Ya bisa campur-campur komposisi yang asal-asalan gitu kan. Ada juga ya memang dosis gitu. Karena kan kalau dosis terkait takarannya, tapi kalau komposisi atau formulasi kan apa campuran-campurannya kan. Karena kan sebetulnya kita nggak boleh sembarangan nyampur-nyampur herbal A sama herbal B, karena bisa aja nggak saling mendukung gitu khasiatnya gitu. Jadi yang benar tuh gimana dok metodologinya? Misalnya saya seorang pasien, saya punya 2 kebutuhan. Kebutuhan yang sifatnya wellness sama kebutuhan pengobatan. Nah itu saya harus, kalau untuk wellness saya nanyanya ke siapa nih? Atau saya nyari taunya di mana? Yang untuk ngomongin resep, misalnya saya punya masalah dengan misalnya gatal tenggorokan, lalu itu nyarinya untuk kebutuhan wellness itu di mana. Lalu kalau ke dokter, kalaupun saya mau nyari dokter, dokternya itu di mana saya bisa mencari database dokter yang punya basis preferensi terhadap pengobatan tradisional misalnya gitu-gitu. Saya sebagai orang awam gimana nih dok? Mungkin bisa dijelasin nanti ke. Iya. Jadi memang agak sulit nih kalau di Indonesia ya, masih belum teratur dengan baik ya. Jadi kalau untuk pemeliharaan kesehatan nih atau untuk sekadar mengatasi gangguan kesehatan ringan kayak batuk, pilek misalnya, kan banyak herbal tersedia over the counter. Jadi silahkan misalnya mencari informasi di apotek juga sebenarnya bisa kan. Di sana kan ada farmasis, ada asisten apoteker, itu bisa ditanya. Oh gitu bisa ya. Asisten apoteker atau apoteker itu kita bisa tanya. Misalnya masyarakat bisa tanya, ini saya ada batuk pilek, herbalnya apa yang ada di sini ya misalnya gitu. Nah itu nanti mereka kan merekomendasikan ini bisa diminum gitu. Tapi kalau 3 hari nggak ada perbaikan, tolong ke dokter misalnya gitu. Jadi artinya yang untuk herbal-herbal yang artinya tidak menimbulkan risiko-risiko tertentu yang cukup signifikan ya, yang memang bisa dibeli dan dipakai oleh masyarakat. Artinya swamedikasi kan. Ini kan seperti swamedikasi. Jadi seperti halnya kita pakai obat konvensional, misalnya nih ada sakit kepala atau demam-demam baru sehari 2 hari, kan kita bisa beli bebas paracetamol dengan berbagai merek ya. Obat warung lah ibaratnya. Obat warung. Jadi seperti itu juga sebenarnya herbal ya. Tapi kan kalau untuk mencari pengetahuan herbalnya apa sih gitu ya, itu ya memang harus mau nggak mau harus punya literasi yang bagus sih. Gitu. Harus punya literasi yang bagus dan harus bersumber dari yang memang sahih, valid gitu kan. Nah kalau untuk yang lebih lagi misalnya untuk pengobatan atau wellness yang sifatnya perlu diminum jangka panjang, misalnya pengen awet muda, awet muda kan wellness ya, jadi bukan untuk pengobatan penyakit kan, dia pengen awet muda, tapi kan kalau awet muda biasanya kita perlu jangka panjang mengkonsumsi herbal gitu kan. Nah itu kan harus aman. Kalau kita beli sembarang OTC juga khawatirnya juga nanti bermasalah juga ke misalnya karena diminum jangka panjang nggak ngerti, akhirnya misalnya yang mestinya setelah 8 minggu atau 12 minggu pemakaian itu harus stop dulu, misalnya harus periksa fungsi liver misalnya, tapi kan kalau masyarakat nggak ngerti kan akhirnya bablas aja lanjut terus. Misalnya saya mau awet muda ya udah minum setahun, 2 tahun, 3 tahun, tahu-tahu livernya sakit atau ginjalnya kena. Nah ini kan yang kita nggak harapkan. Jadi yang untuk wellness aja, kalau pemakaian jangka panjang itu perlu ke dokter. Ya di bawah pengawasan dokter lah gitu. Tapi kan dokter yang siapa memang nih? ada kompetensi di bidang herbal ya, menguasai ilmu herbal. Nah itu memang apa ya istilahnya, datanya tidak, kita nggak bisa langsung, masyarakat tuh kan nggak bisa lihat gitu ya, nggak bisa akses. Di rumah sakit kan nggak ada mau konsul ke dokter penyakit dalam spesialis herbal. Iya
Iya memang. Jadi itu, kemana nyarinya itu dok memang biasanya? masalahnya. Memang nggak bisa sampai saat ini. Kalau Jadi di PPOJ tadi dok, kalau di PD perkumpul Poji. PD Iya Poji, maksudnya biasanya masyarakat memang banyak tanya ke PD Poji akhirnya. Oke. Masyarakat tanya ke PD Poji, saya misalnya domisili di kota ini, siapa yang anggotanya? bisa yang kami konsul ke siapa, ke dokter siapa, itu memang akhirnya mereka bertanya ke kami. Cuma maksudnya dalam arti regulator nih belum ada datanya gitu loh. Dan itu juga belum terlabel dengan baik juga di rumah sakit. Saya juga mau nanya nih, kalau obat herbal yang diresepkan dokter itu di cover asuransi nggak ya? Nah itu enggak, itu sampai juga saat ini enggak. Nah itu perjuangan kami juga, tapi itu sangat amat sulit, pasti akan sangat panjang nih perjuangan kalau herbal di cover oleh asuransi. Iya. Tapi beberapa asuransi swasta ada yang sudah mulai mengcover. Tapi saya nggak mau nyebut ya, nanti dianggap iklan kan. Itu asuransi swasta. Tapi kalau BPJS Kesehatan itu belum. Ya dari negara kita belum mengcover obat bahan alam. Nah ini yang kita ketinggalannya ya. Kalau di luar negeri itu bahkan ya saya belum lama ini juga kan ke Belanda. Di Belanda itu obat bahan alam di cover ya. Jadi pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur itu di cover gitu. Kalau nggak salah dokter Tania sempat juga bikin buku ya dok. Waktu pandemi COVID saya pernah bikin buku judulnya Herbal Atasi Corona. Oke. Ada sih, tak bisa dibelinya di Google Play Store itu ada. Iya. Dan kalau di perkumpulan dokter ada nggak yang kayak semacam katalog gitu, memahami herbal Indonesia, literasi buat masyarakat gitu sempat? Biasanya kami memang edukasi selama ini lewat Instagram ya. Instagram tuh ya memang informasinya diberikan nggak langsung banyak kan. Pasti kan konten ini atau ya lewat seminar kan. Kami rutin ya bikin seminar, webinar, workshop. Akhirnya jadinya edukasinya baru sebatas itu. Tapi ya itu cita-cita kami juga sih, mau bikin buku yang memang betul-betul lebih lengkapnya gitu ya. Gitu. Menarik. Dok, ini saya mau penasaran. Kemarin ada tetangga tuh, dia menggunakan pendekatan kanker dengan dua cara kan. Metodologi medisnya dia jalan, tapi alternatif herbalnya juga jalan. Pertanyaannya adalah seberapa dekat atau seberapa jauh pengobatan herbal itu untuk kanker sekarang ini risetnya? Jadi memang kalau kanker ini memang sangat sulit sih ya. Maksudnya pengobatan itu kan sulit sekali ya. Kalau kanker, pengobatan yang sudah standar, pengobatan konvensional aja juga sangat sulit. Nah herbal ini memang sebetulnya bisa tetap dipakai, tapi saya belum bisa atau kami belum bisa menyatakan secara firm gitu ya bahwa herbal itu efektif untuk kanker. Itu belum bisa. Karena apa? Lagi-lagi pasti kepentoknya dengan evidence, ya kan? Evidence yang terutama dari hasil uji klinis itu kan sangat terbatas. Sehingga paling yang bisa diandalkan penelitian-penelitian yang sifatnya misalnya seperti case report. Ya. Case report itu artinya kan pengalaman yang ditulis dalam suatu jurnal ilmiah, misalnya untuk kasus kanker ini, kemudian ada report bahwa ketika dia konsumsi herbal ini ternyata efektif misalnya. Jadi artinya evidence-nya terbatas. Ada evidence tapi evidence-nya terbatas gitu. Artinya belum kuat evidence-nya. Jadi makanya sampai saat ini kalau untuk kasus kanker herbal tidak menjadi yang utama. Yang utama akhirnya tetap konvensional karena mereka yang evidence-nya lebih banyak gitu. Tapi herbal itu tetap bisa diberikan untuk menambah efektivitas dari pengobatan kan, dan mengurangi efek samping dari misalnya kemoterapi kan efek sampingnya sangat berat ya. Dengan menambah herbal itu bisa sangat mengurangi efek samping dari obat kemoterapinya gitu. Terus ada juga kanker yang misalnya standarnya bedah misalnya, apalagi kalau stadium-stadium awal, maka
saya tetap sarankan itu ditempuh gitu ya, bedah. Kalau memang bedah itu menjadi terapi standar ya tempuh itu, tapi bisa tetap diberikan herbal untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk mencegah misalnya naiknya stadium misalnya ya, untuk mencegah metastasis misalnya, penyebaran itu sebenarnya kita bisa bantu dengan herbal. Tapi memang kembali lagi ya itu, kalau ditanya evidence-nya masih belum banyak. Sejauh ya. Kalau evidence untuk diabetes sejauh mana, Dok? Apakah lebih baik daripada kanker secara evidence untuk herbal? Kalau evidence untuk diabetes itu jauh lebih banyak. Bahkan udah ada fitofarmakanya juga kalau di Indonesia ya. Fitofarmakanya itu terdiri dari campuran kayu manis dan daun bungur. Itu bisa menurunkan kadar gula darah atau bisa menyembuhkan diabetesnya? Diabetes ya tidak kembali lagi tidak sembuh ya, tapi bisa dikontrol. Dikontrol dalam arti ya gula darahnya kita bisa jaga supaya tetap stabil. Terus misalnya pengontrolan juga lewat pemeriksaan HbA1c misalnya ya, itu kan untuk melihat resistensi insulin ya istilahnya. Jadi dengan memberikan herbal itu sebetulnya bisa mempengaruhi tubuh kita, misalnya kita bisa lebih sensitif terhadap hormon insulin. Jadi maksudnya tubuh kita kan memproduksi hormon insulin nih untuk membantu menurunkan gula darah atau membuat gula darah stabil. Nah, dengan memberi herbal itu sebetulnya kita bisa membuat tubuh kita lebih responsif ya. Responsif terhadap hormon insulin sehingga gula darah bisa stabil. Kalau orang diabetes itu kan umumnya kalau DM tipe 2 dia insulin resisten. Jadi walaupun ada hormon insulin tapi nggak istilahnya nggak ngefek gitu loh. Nggak ngefek di tubuhnya ada hormon insulin tapi nggak ngefek gitu kan. Tapi kalau dengan bantuan herbal itu tubuh kita lebih bisa berespon secara fisiologis gitu. Misalnya kalau ada kenaikan gula darah maka akan ada sebenarnya jadi proses otomatis ya di tubuh kita untuk menurunkan gula darah dan juga mencegah komplikasi, karena kan diabetes kan komplikasinya kemana-mana. Menarik. Jadi diabetes jauh lebih baik daripada kanker secara evidence untuk herbal ya. Fitofarmakanya bahkan udah ada gitu-gitu. Bahkan kalau di luar negeri juga lebih banyak lagi. Lebih banyak ya. Menarik. Oke, ini pertanyaan menuju terakhir. Ini pertanyaan pendek-pendek aja. Apa mitos yang salah yang kadang orang masih suka lakukan, mitos ya ini Dok, terkait herbal. Apa yang sering ditemuin pasien yang sering datang, mitos yang masih sering salah? Iya, mitos itu sering yaitu karena masyarakat menganggap ada dua hal nih ya, yang pertama soal keamanan, yang kedua soal efficacy atau efektivitas. Yang pertama soal keamanan, banyak masyarakat kita nganggap herbal pasti aman karena bahan alami. Ya, padahal belum tentu. Kalau ya memang secara umum kita bisa bilang relatif lebih aman, tapi ada kata-kata relatif nih, tanda petik relatif. Artinya kalau relatif apa? Kalau kita milih herbalnya benar, kalau kita cara minumnya benar, termasuk dosisnya benar, maka dia relatif lebih aman. Tapi ya itu mitosnya tuh masyarakat nganggap pokoknya pasti aman gitu kan, pokoknya pasti aman gitu. Itu yang nggak benar ya, harus diluruskan. Kemudian yang kedua soal efficacy ya. Jadi masyarakat kita tuh ada yang sangat istilahnya fanatik herbal gitu ya, fanatik herbal. Demikian pula juga ada di sisi seberangnya fanatik obat kimia gitu ya. Jadi dia menjadi fanatik yang anti gitu kan. Tapi ada juga fanatik yang wah pokoknya herbal number one, segala apa bisa dengan herbal misalnya ya. Ya itu contohnya yang belum lama ini saya luruskan ya, ketika ada misalnya content creator membuat konten herbal bisa mengatasi tuberkulosis atau menyembuhkan tuberkulosis gitu kan. Itu kan sebetulnya masih kalau saat ini kita bilang hoax kan. Tapi ya itu banyak yang percaya. Oh bisa nih TBC dengan herbal aja. Berarti kita bisa stop nih pengobatan konvensional yang 6 bulan. Nah ini yang bahaya ya, karena kalau begitu di stop nanti malah nggak sembuh dan terus menularkan dan TB-nya bisa menjadi resisten ya. Gitu. Oke, menarik.
Ini agak sedikit menarik kalau misalnya saya ngomongin kebijakan. Nah, seandainya ini kita udah masuk pertanyaan terakhir, seandainya Dokter Tania sekarang diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan di Indonesia, walaupun kita tadi udah singgung, tapi saya pengen dengar lagi, mungkin apa kira-kira kebijakan yang sebenarnya masih bisa kita luruskan atau koreksi tanpa harus tapi berbasis risetnya sudah terbukti gitu, bahwa ini kayaknya kita butuh nih kebijakan ini terkait herbal di Indonesia. Saya nggak tahu angkanya gimana, tapi mungkin demand-nya terhadap herbal di Indonesia masih sangat tinggi, harusnya sangat tinggi, ya. Jadi apa yang mesti kita lakukan secara kebijakan agar masyarakat ini satu tetap aman, kebutuhan terhadap herbalnya dipenuhi. Apa yang perlu kita lakukan sekarang kira-kira? Iya. Atau yang pertama mau dilakukan? Sebenarnya banyak sekali ya, tetapi jadi kita tuh sebenarnya memang harus bergerak di semua sektor, di semua sisi ya, baik di masyarakatnya, baik di produknya, baik di sisi pemberi pelayanan, kan gitu. Yang pertama, kalau pemberi pelayanan misalnya dokter, tenaga kesehatan atau nakestrat atau penyehat tradisional, itu memang harus punya kompetensi yang memadai ya, terstandar. Karena apa? Karena sampai saat ini kan banyak laporan ya dalam tanda petik malpraktek dari pengobat tradisional misalnya, atau tenaga kesehatan tradisional, sehingga akhirnya orang yang pengen sembuh malah tambah sakit misalnya ya. Itu laporannya kan banyak sebetulnya. Nah, itu gimana caranya? Itu seharusnya memang regulasi kita bisa lebih ini ya, apa ya istilahnya, lebih tegas. Tapi bukan berarti ya itu tadi kan sebelumnya ada aturan melarang gitu kan, nggak benar juga, malah yang kompeten malah yang dilarang ya, lucu kan, yang kompeten malah yang dilarang. Itu jangan sampai seperti itu. Justru kita harus memperbanyak yang kompeten ya. Di antaranya sebetulnya begini, tapi ini sebenarnya sudah sebagian sudah tercapai juga di peraturan pemerintah turunan Undang-Undang 17 2023 ya. Di situ tertulis bahwa pengajaran tentang obat bahan alam dapat diberikan di pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Artinya di Fakultas Kedokteran itu sebenarnya sudah didorong supaya ada kurikulum herbal, kurikulum obat bahan alam, dan itu sudah akhirnya diikuti juga oleh beberapa fakultas kedokteran. Tapi kalau saya misalnya menjadi orang yang diposisikan membuat kebijakan, maka saya akan meniru Jepang, ya, di mana di Jepang itu sejak tahun 2001 itu pemerintahnya mewajibkan semua fakultas kedokteran harus ada kurikulum herbal. Di Jepang namanya kampo, ya, karena herbal tradisional Jepang tuh namanya kampo. Jadi semua fakultas kedokteran baik negeri maupun swasta harus ada pengajaran herbal. Sehingga akhirnya semua lulusan dokternya bisa herbal. Jadi makanya akhirnya kan masyarakat juga yang sebagai pengguna atau konsumen ya diuntungkan. Iya kan, akhirnya mereka ya bisa nanya herbal ke semua dokter, bisa konsultasi herbal ke semua dokter. Mau dia dokter umum, dokter spesialis, semua bisa. Iya benar, Dok. Gitu. Nah, itu akan punya multiplying effect. Apa? Karena ketika semua dokter kompeten, ya, maka penggunaan herbal dalam negeri ya produksi dalam negeri tentunya ya, herbal produksi dalam negeri itu pasti akan meningkat. Begitu di Jepang kan juga seperti itu. Begitu semua lulusan dokter itu kompeten di bidang herbal, maka ya akhirnya masyarakat juga minta diobati dengan herbal misalnya. Entah itu sebagai standar atau komplementer atau sebagai pelengkap, tapi herbal diberikan. Akhirnya perkembangan herbal di Jepang itu sangat pesat setelah itu. Karena penelitian juga langsung banyak kan. Masuk akal. Gitu. Penelitian langsung banyak. Akhirnya produk yang dihasilkan juga evidence-nya bagus, lebih kuat.
Terus ya persepan herbal tambah banyak ya, akhirnya industrinya tambah maju gitu kan, akhirnya ekonomi juga pasti tambah maju lah ya, ekonomi negaranya. Karena kan roda ekonomi yang di pasar herbalnya berputar banget gitu. Jadi memang akhirnya banyak itu efeknya. Terus bahkan akhirnya di cover oleh asuransi kesehatan nasional, karena kan lo semuanya pada pakai nih, masa nggak di cover gitu. Menarik sih. Jadi ketika kita datang ke dokter, ke rumah sakit itu, dokter bisa memberikan alternatif atau melengkapinya antara yang obat medis dengan obat yang herbal gitu ya. Menarik. Oke, ini pertanyaan titipan dari teman-teman. Kalau herbal untuk kekuatan pria itu beneran? Ini harus saya tanyain dok, karena titipan sering ditanyain sama teman-teman. Apa obat herbal yang paling aman untuk kekuatan pria? Iya. Sebenarnya banyak. Saya nggak nanya karena saya nggak perlu amat dok. Teman-teman yang perlu. Gimana dok? Saya catat. Iya, jadi sebetulnya ada banyak pilihannya sih ya herbal untuk kesehatan pria. Jadi maksud saya gini, kalau mau punya seksualitas kemampuan seksual yang bagus nih misalnya, kan sebetulnya harus sehat dulu dong gitu. Udah pasti harus sehat dulu. Kalau udah sehat, stamina pasti bagus juga. Maksudnya bisa ditingkatkan nih staminanya. Jadi yang pasti yang paling pokok gitu ya, yang paling pokok sebisa mungkin kalau kita bisa mencegah penyakit kronik. Ya, itu paling dasar dulu ya, paling dasar dulu. Artinya misalnya nih dari kecil harusnya kita sudah mengkonsumsi herbal, mengkonsumsi ya pokoknya yang kayak gini-gini nih, buah kan herbal juga sebetulnya. Artinya dari bahan alam lah, dari bahan alami itu yang biasa kita konsumsi gitu ya. Jangan mie instan, karena mie instan itu juga akan mempengaruhi loh. Iya, benar. Kan pria itu pasti akan mengalami kelemahan dari sisi seksual kalau dia misalnya ada diabetes, terus peredaran darah terganggu, misalnya ya. Masuk akal. Akhirnya ya makanya memang harus dimulai dari yang basicnya dulu, dari basicnya dulu. Misalnya kita konsumsi herbal yang kayak antioksidan sehingga kita sehat gitu, nggak ada diabetes, nggak ada penyakit darah tinggi. Karena kalau udah ada diabetes, ada darah tinggi, terus ditambah kolesterol tinggi juga misalnya ya, itu pasti seksualitasnya jelek. Mau dikasih herbal apapun nggak ada yang bisa instan ngobatin. Oke, masuk akal. Nah kalau kita udah sehat nih gitu ya, maksudnya nggak ada penyakit itu, nah itu bisa ditingkatkan tuh kemampuan misalnya stamina, seksualitas supaya bagus, prima sampai tua juga gitu ya. Nah itu banyak, misalnya kalau orang Jawa itu biasanya ada cabai Jawa, herbal cabai Jawa, terus ada Purwoceng pernah dengar tuh terus ya. Di Kalimantan itu ada pasak bumi atau tongkat ali. Tapi di Malaysia tuh banyak kan yang produksi itu. Kalau tongkat ali tuh pengembangannya di Malaysia maju banget. Makanya eksportir terbesar pasak bumi atau tongkat ali itu Malaysia malah. Jadi kita kalah. Itu daun apa kayu atau akar atau apa dok? Itu tuh ya kayu sih. Kayu ya. Banyak biasanya ekstrak gitu ya. Kan bisa juga direbus. Kalau di Malaysia itu saya pernah beli juga, mereka bagus produknya ya. Jadi biasanya potongan-potongan kayunya mereka udah kemas di kemasan yang bersih gitu ya. Terus nanti tinggal kita rebus, terus diminum airnya. Ada juga yang sudah bentuk ekstrak dalam kapsul. Ya Indonesia juga ada sih, tapi saya lihat masih lebih bagus punya Malaysia karena mereka ngembanginnya lebih serius. Gitu ya. Sayang padahal sebenarnya banyakan di kita kan tongkat ali itu secara pohonnya gitu ya. Tapi mereka lebih bagus pengembangannya. Dok, berarti saya ini agak membingungkan dalam konteks kan kalau obat medis jelas ya belinya di apotek, farmasi atau kalaupun di supermarket itu jelas gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu produk herbal yang memang sudah diteliti, sudah dilolos BPOM itu selalu ada dari nomor BPOM-nya dan segala macam ya. Karena kan ada yang jual di pinggir jalan, ada yang jual di toko jamu dan segala macam. Itu berarti apa yang harus dicek sebagai orang awam?
Jadi gini, kalau kita beli produk herbal yang sudah dalam sediaan modern, ya kalau modern itu kan misalnya kapsul, tablet, sirup, kaplet gitu misalnya ya, atau minyak-minyak atau jamu tetes gitu atau sirup ya itu harus ada nomor izin edar BPOM-nya. Oke, izin edar ya. Nomor izin edar BPOM, kemudian itu kalau maupun levelnya jamu tetap harus ada izin edar ya. Ada izin edar BPOM. Kemudian juga ada logo sebetulnya ya. Ada logo jamu, ada logo obat herbal terstandar, ada logo fitofarmaka. Jadi kita bisa tahu juga ini sebenarnya golongannya apa nih gitu ya. Tapi kalau herbal atau jamu yang bukan dalam sediaan modern ya, jadi misalnya jamunya jamu cair yang siap minum gitu, kayak misalnya kunyit asam, beras kencur itu tidak perlu izin edar Badan POM. Ya. Kalau itu memang berdasarkan kepercayaan kita sih, kita percaya atau enggak ini misalnya jamunya bersih dibikinnya, higienis, tidak ada tambahan pengawet misalnya, atau tidak ada tambahan bahan pewarna, itu memang asas kepercayaan ya. Jadi kredibilitas ya, kredibilitas dari produsennya kalau kita tahu maka ya kita pilih itu gitu. Karena itu kan usaha kecil ya, UMKM biasanya ya. Kalau seperti itu memang biasanya palingan mereka dengan halal aja ya, logo halal, tapi tidak perlu izin edar BPOM kalau yang seperti itu. Atau misalnya kayak teh-teh herbal yang bukan dalam brand-brand khusus gitu ya, misalnya racikan dari pengobat tradisional misalnya, atau racikan dari dokter, racikan dari nakesrat, itu nggak perlu izin edar BPOM juga gitu ya. Jadi karena tidak ada brand-brand tertentu yang dijual secara luas gitu. Jadi memang ada yang di basisnya masih sebatas hanya untuk usaha mikro, dan itu pun bukan untuk sesuatu yang sifatnya treatment ya dok. Berarti artinya yang kayak misalnya untuk wellness aja, kayak mbok-mbok jamu jualan itu kan nggak bisa kita. Jadi intinya nggak boleh menuliskan klaim di kemasannya. Dan itu hubungannya trust aja jadinya. Kalau kita yakin bisa itu ya. Udah. Jadi misalnya ada orang jualan jamu kunyit asem, terus ya dia paling cuma bisa tulis di klaimnya secara tradisional, digunakan untuk misalnya meredakan nyeri haid gitu. Jadi seperti itu. Walaupun misalnya kalau hasil penelitian sebenarnya kunyit asem bisa macam-macam sih, bisa untuk memperbaiki stamina juga, meningkatkan daya tahan tubuh itu dia, tapi nggak boleh tulis tuh karena itu klaim yang basisnya penelitian kan biasanya. Jadi hanya boleh klaim yang tradisional. Paham. Kita udah hampir sejam lebih ini teman-teman, tapi banyak ilmu yang kita dapat dari Dokter Tania hari ini, dan menurut saya tadi juga sarannya untuk kebijakan menarik dok. Mudah-mudahan bisa terwujud. Saya berharap nanti mungkin bisa ke depan kita bisa berobat ke rumah sakit, ke dokter, bisa konsul dan diberikan alternatif pengobatannya mau medis mau herbal dan di cover BPJS. Mungkin itu juga jadi satu impian kita bersama, apalagi di tengah kondisi masyarakat yang menurut saya memang di Indonesia terutama masih sangat dipenuhi dengan kekayaan herbal, dan mungkin masih banyak mungkin ke depannya obat-obat yang kita nggak tahu sebenarnya dari alam ya. Mungkin ini aja penelitiannya kita belum bahas nih, berapa banyak jamu, berapa banyak yang mungkin masih bisa kita riset dan teliti, dan itu pun bisa di mix and match kan, ada obat yang ini ke sini. Jadi jamu itu ribuan banget ya, dan itu belum tentu sudah teridentifikasi semua ya dok ya. Artinya potensi yang belum terteliti pun masih banyak ya di Indonesia. Banyak banget. Jadi itu mungkin jadi episode nanti lanjutan. Tapi sekarang saya rasa kita sudah mendapatkan cukup banyak pengetahuan hari ini, dan teman-teman tetap berhati-hati ketika nanti mengkonsumsi obat herbal, dari sisi komposisi dan dosisnya tadi ya dok, harus memperhatikan juga. Terima kasih banyak atas waktunya dokter. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi di episode query selanjutnya dengan riset-riset yang lain dan peneliti-peneliti yang lain. Thank you.